Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misayu Ananda Prastisia dengan NIM R1C1211047. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk morfologi pantai, di mana faktor pembentuk morfologi pantai yang saya pilih, yaitu salah satunya adalah pasang surut. Sebelum saya membahas pasang surut, saya akan menjelaskan sedikit tentang morfologi pantai, di mana morfologi pantai adalah cabang dari geomorfologi yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan di sepanjang garis pantai, termaksud struktur, karakteristik, dan perubahan yang terjadi pada pantai seiring waktu. Nah, morfologi pantai mencakup berbagai formasi dan fitur yang ada di daerah pesisir yang terbentuk akibat interaksi antara proses alami seperti gelombang, pasang surut, angin, dan arus laut dengan kondisi geologi dan sedimentasi setempat. Di sini morfologi yang dihasilkan oleh pasang surut itu sendiri, saya mengambil dua morfologi yang dihasilkan, yaitu ada dataran pasir dan juga delta pasang surut. Pengertian umum pasang surut itu adalah pasang surut adalah fenomena periodik naik dan turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi serta rotasi bumi. Fenomena ini terjadi karena gaya tarik-menarik antara benda-benda langit tersebut, di mana bulan memiliki pengaruh dominan karena jaraknya yang lebih dekat dengan bumi dibandingkan matahari. Berikutnya salah satu yang dihasilkan oleh pasang surut ini yaitu ada dataran pasir tidal sandflat, di mana dataran pasir ini adalah wilayah datar yang terletak di zona intertidal, yaitu area antara batas pasang tertinggi dan surut terendah yang permukaannya didominasi oleh pasir halus hingga kasar. Dataran ini terbentuk akibat pengaruh pasang surut air laut yang menyebabkan transportasi, pengendapan, dan penyebaran material pasir. Baik, berikutnya ada proses terbentuknya dataran pasir pasang surut, di mana proses terbentuknya morfologi dataran pasir melibatkan interaksi kompleks antara faktor-faktor oseanografi, geomorfologi, dan dinamika sedimen di zona intertidal. Nah, berikut adalah penjelasan detail tentang proses pembentukannya, yaitu yang pertama ada sumber material sedimen, di mana dataran pasir terbentuk dari akumulasi sedimen pasir yang berasal dari beberapa sumber, antara lain yaitu erosi pantai, di mana erosi pantai ini yaitu gelombang dan arus laut mengikis tebing pantai atau endapan pasir lainnya yang kemudian diangkut ke zona intertidal. Terus ada juga transportasi sungai, di mana transportasi sungai ini pasir dari dataran dibawa oleh sungai dan diendapkan di delta atau muara sebelum menyebar ke dataran intertidal. Nah, yang terakhir itu ada endapan laut, di mana endapan laut ini material pasir yang berasal dari dasar laut dangkal dapat diangkut oleh arus pasang surut ke zona pesisir. Nah, pengaruh pasang surut. Pasang surut ini memainkan peran utama dalam membentuk morfologi dataran pasir, di mana ada saat air pasang, di mana arus pasang membawa sedimen pasir dari laut atau muara ke wilayah intertidal. Dan ada pada saat air surut, sedimen yang terbawa oleh pasang sebagian mengendap di zona intertidal, sementara arus surut dapat membawa sebagian material kembali ke laut. Proses ini berulang secara siklus, sehingga terjadi pengendapan bertahap yang membentuk dataran pasir. Nah, lokasi keberadaan dataran pasir pasang surut ini yaitu pantai pasir terbuka, pantai yang memiliki kemiringan landai dan energi gelombang sedang hingga rendah, cocok untuk pembentukan dataran pasir pasang surut. Ketika air pasang naik dan surut, pasir akan terendapkan dan membentuk dataran pasir. Nah, contoh lokasinya itu seperti di Pantai Tanjung Pasir, Banten, Indonesia, di mana dataran pasir pasang surut terbentuk di sini dengan pengaruh gelombang laut yang kuat mengangkut pasir ke pesisir. Dan juga contoh lainnya itu ada di Pantai Karimun Jawa, Jawa Tengah, Indonesia, di mana dataran pasir pasang surut dapat ditemukan di sekitar pantai pulau-pulau kecil yang muncul saat air surut.
Selanjutnya itu ada pesisir terlindung dengan pasang surut signifikan, di mana pesisir terlindung yang memiliki pasang surut yang besar cenderung membentuk dataran pasir pasang surut. Kondisi ini sering terjadi di wilayah dengan perlindungan dari terumbu karang atau pulau-pulau kecil yang mengurangi energi gelombang langsung. Nah, contoh lokasi dari sini itu yaitu Pantai Ngurtafur, Maluku, Indonesia. Saat air surut, dataran pasir pasang surut terbentuk, menghubungkan pulau-pulau kecil dengan daratan utama. Nah, contoh yang kedua itu ada di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Indonesia. Dataran pasir pasang surut dapat ditemukan di beberapa pulau yang terletak di zona intertidal seperti Pulau Pramuka dan sekitarnya. Contoh hasil morfologi yang dihasilkan itu ada juga delta pasang surut, di mana delta pasang surut adalah bentuk delta yang terbentuk di wilayah muara sungai yang dipengaruhi oleh aktivitas pasang surut air laut. Dalam sistem ini, aliran sungai dan aktivitas pasang surut bekerja bersama-sama membentuk pola endapan sedimen dan saluran yang bercabang di daerah delta. Nah, delta ini dicirikan oleh adanya saluran distribusi yang kompleks, perubahan arah aliran sedimen karena arus pasang surut dan pola morfologi yang khas dibandingkan delta lain yang didominasi oleh aliran sungai atau gelombang laut. Nah, ini adalah gambar delta. Selanjutnya proses terbentuknya delta pasang surut. Nah, prosesnya itu penangkutan sedimen oleh sungai, di mana sedimen yang berasal dari hulu sungai diangkut menuju muara, di mana sungai bertemu dengan air laut. Nah, selanjutnya ada interaksi pasang surut dan arus sungai, di mana saat arus air laut masuk ke delta membawa sedimen halus dari laut dan memperluas endapan ke arah daratan. Sedangkan saat surut, arus sungai lebih dominan sehingga sedimen halus diendapkan di sepanjang saluran atau terbawa lebih jauh ke laut. Nah, pembentukan saluran itu ada aktivitas pasang surut menciptakan saluran distribusi yang bercabang yang menghubungkan berbagai bagian delta dengan laut. Nah, selanjutnya itu ada lokasi keberadaan delta pasang surut, di mana delta pasang surut ditemukan di seluruh dunia, terutama di wilayah pesisir yang memiliki amplitudo pasang surut yang signifikan dan aliran sungai yang besar. Nah, delta ini biasanya berada di muara sungai yang mengalir ke laut atau samudra, di mana interaksi antara aliran sungai dan pasang surut memainkan peran penting dalam pembentukan morfologi delta. Nah, berikut adalah beberapa lokasi terkenal delta pasang surut. Di mana itu ada yang pertama delta Sungai Gangga Brahmaputra di Sundarbans, India dan Bangladesh. Lokasinya itu Teluk Benggala. Ciri-cirinya delta ini adalah salah satu delta pasang surut terbesar di dunia dengan hutan mangrove terbesar yang berfungsi sebagai habitat penting bagi flora dan fauna termasuk harimau Bengal. Selanjutnya itu ada delta Sungai Mekong di Vietnam. Nah, lokasi muara Sungai Mekong di Laut Cina Selatan. Ciri-cirinya itu wilayah subur ini mendukung kegiatan pertanian dan perikanan serta dipengaruhi oleh pasang surut yang signifikan. Yang ketiga itu ada delta Irrawaddy di Myanmar. Lokasinya itu muara Sungai Irrawaddy di Laut Andaman. Ciri-ciri dari delta ini memiliki jaringan saluran bercabang yang luas dengan vegetasi mangrove yang mendominasi. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam penjelasan saya. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang morfologi pantai. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.